Hai anak-anak Miss, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak Miss selalu sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Sebelum kita belajar, Miss ingatkan kembali jangan lupa di like, share, and subscribe channel YouTube Miss. Nah, kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Indonesia merupakan negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Tuhan telah menganugerahkan pesona bawah laut Indonesia yang sangat indah sehingga kita patut mensyukuri dan menjaganya. Pernahkah kamu menyelam ke dalam laut? Atau yang belum pernah menyelam ke dalam laut, Miss tanya, pernahkah kamu menyelam pada saat berenang di kolam renang? Ketika kamu menyelam, bagaimanakah kondisi telinga yang kamu rasakan? Apakah telinga kamu merasa tertekan? Nah, anak-anak, ternyata semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair memengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Anak-anak, semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, pada bagian sebelumnya atau pada tekanan zat padat, kamu sudah memahami bahwa tekanan merupakan besarnya gaya per satuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja, yang secara matematis dirumuskan sebagai P sama dengan F per A. Pada zat cair, gaya atau yang dilambangkan dengan F disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda. Sehingga P sama dengan W per A. Karena berat W sama dengan massa kali percepatan gravitasi, maka massa sama dengan rho dikali volume. Volume sama dengan H dikali A, maka dapat ditulis bahwa P sama dengan rho dikali G dikali H dikali A per A. Atau P sama dengan rho dikali G dikali H. Dengan catatan, P sama dengan tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, M sama dengan massa benda dalam kilogram, Rho sama dengan massa jenis zat cair dalam kilogram per meter pangkat 3. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H sama dengan tinggi zat cair dengan satuan meter. V sama dengan volume dengan satuan meter pangkat 3. Tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dan dalam penampungan air, misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA. Selain PLTA, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Apakah kamu mengetahui bahwa manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter? Hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar atau lebih 140.000 Pascal. Nah, kita akan lihat contoh soal dari tekanan hidrostatis. Contoh soal yang pertama, seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Dengan catatan massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bahas sama-sama ya, Nak. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3. Tinggi ikan atau jarak ikan ke permukaan itu kita anggap sebagai tinggi, yakni 50 cm atau 0,5 meter.
percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka P sama dengan rho dikali G dikali H. 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,5 meter sama dengan 5000 Newton per meter kuadrat. Jadi, tekanan hidrostatis yang diterima ikan sebesar 5000 Newton per meter kuadrat. Nah, contoh soal yang kedua. Sebuah drum berisi minyak tanah setinggi 40 cm. Masa jenis minyak tanah 0,8 gram per cm pangkat 3 dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan tekanan minyak tanah pada dasar drum tersebut. Sama seperti soal yang tadi, diketahui masa jenis sama dengan 0,8 gram per cm pangkat 3 atau jika kita konversi, kita ubah satuannya menjadi 800 kg per meter pangkat 3. Tinggi permukaannya sama dengan 40 cm, kita rubah menjadi meter atau 0,4 meter, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka tekanan hidrostatisnya adalah P sama dengan rho kali G kali H sama dengan 800 kg per meter pangkat 3 dikali 10 meter per sekon pangkat 2 dikali 0,4 meter, maka P sama dengan 3200 Newton per meter kuadrat. Jadi, tekanan minyak tanah pada dasar drum tersebut adalah 3200 Newton per meter pangkat 2. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Apabila massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, maka cari dan tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh seorang penyelam tersebut. Sama seperti nomor 1 dan 2. Kita buat diketahui, massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, tinggi permukaannya 10 meter, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka, tekanan hidrostatisnya sama dengan rho dikali G kali H, yakni 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 10 meter sama dengan 100.000 Newton per meter pangkat 2. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami oleh seorang penyelam tersebut adalah 100.000 Newton per meter pangkat 2. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita mengenai tekanan hidrostatis. Semoga anak-anak ibu, anak-anak Miss bisa mengerti dan dapat memahami tekanan hidrostatis. Selamat berlatih!